bahas Black Clover chapter 342, Yami ternyata jahat. Ini yang kita tunggu-tunggu di chapter ini. Kita diperlihatkan kenapa Ichika ini sangat membenci Yami. Di sini Ichika menjelaskan bahwa klan Yami adalah keturunan dari kelompok pembunuh atau assassin yang dikenal dengan nama Kijin. Leluhur klan Yami mendapatkan nama itu setelah bertarung di berbagai medan perang pada zaman peperangan. Sebagai samurai, para Kijin diberikan kepercayaan untuk melindungi salah satu dari 5 provinsi di negeri Hino. Dan provinsi yang dilindungi oleh para klan Kijin ini adalah daerah yang dipimpin oleh keluarga Ryudo, miliknya Ryudo Ryuya berarti ya. Berdasarkan legenda, dahulu kala negeri ini itu adalah tempat di mana ada makhluk naga berkepala 5. Naga berkepala 5 ini mengamuk di negeri Hino, tapi amukan itu bisa ditenangkan oleh Dewi Surgawi. Cuman aku nggak tahu ya, Dewi Surgawi di sini itu maksudnya siapa. Nah, setelah dikalahkan, Yoryoku dari naga ini itu terserap ke laut dan merubah laut tersebut menjadi keruh dan berwarna hitam. Konon katanya hal ini membuat terjadinya distorsi ruang dan waktu yang sampai menghubungkan negeri ini dengan neraka. Lalu kita dibawa ke masa lalunya Yami Sukehiro nih, di mana ada pria yang sepertinya ya, kalau aku lihat ini adalah ayah Yami dan Ichika. Dia ini sedang marah karena sebagai keturunan dari Kijin yang menggunakan pedang iblis, mereka malah diminta untuk melindungi sebuah wilayah terpencil yang ada di dekat pantai. Dia berkata bahwa hal ini akan membuat Dara dan Yoryoku dari klan Kijin ini kecewa. Tapi Yami membantah perkataan ayahnya ini, dan Ichika yang datang menghampiri kakaknya terlihat sangat sedih. Tapi ayah Yami ini bukannya kasihan, malah semakin marah karena mata Ichika ini terlihat mirip dengan mendiang istrinya atau ibu dari mereka berdua yang ternyata telah meninggal setelah melahirkan Ichika. Kasihan banget ya. Dan ayah Yami itu di sini berkata bahwa orang yang tidak bisa bertarung tidak dibutuhkan di klan ini. Dan dia hampir memukul Ichika. Tapi hal ini langsung ditangkis oleh Yami sampai mengeluarkan aura kegelapannya. Sepertinya ini perkiraanku bener ya tentang kekuatan kegelapan ini. Ini mungkin adalah kekuatan dari klan Yami, bukan dari Grimoire, bukan dari Makimono-nya. Nah, di sini ayah Yami berkata bahwa anak dari kaisar itu juga mempunyai Yoryoku yang sangat besar. Tapi dia percaya bahwa Yami adalah orang yang mempunyai Yoryoku yang lebih besar lagi. Dan orang yang akan mendapatkan gelar Kijin terkuat adalah Yami. Yami yang sudah muak mulai mengajak Ichika pergi untuk memancing. Di lautan yang hitam ini, Yami itu berhasil menangkap sebuah ikan gembung oni atau iblis, yang dalam bahasa Jepang namanya adalah Oni Torafuku. Ada tanduknya lagi. Dan ini adalah ikan yang susah ditangkap, apalagi ada bagian dari tubuhnya yang beracun. Para warga pun kagum dengan kemampuan memancing Yami. Di sini Ichika bahkan kagum terhadap Yami. Jadi memang sebenarnya dari kecil itu mereka akrab gitu ya, akur gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang, yang ternyata orang ini adalah Ryudo Ryuya. Tapi di sini matanya masih normal gitu, belum ada penutupnya. Warga di sini itu bingung kenapa keluarga seorang pemimpin seperti Ryuya itu malah berkumpul dengan warga biasa. Bahkan di sini Ichika memanggilnya dengan panggilan Ryuya sama, tetapi Ryuya meminta Ichika untuk memanggil nama Ryuya saja seperti Yami memanggil Ryuya. Tapi ternyata Ryuya adalah seseorang yang tidak mempermasalahkan status sosial dan Yoryokunya. Dia hanya ingin orang-orang di negeri ini itu bisa hidup setara dan tertawa bersama. Di sini Ichika terlihat sangat mengaguminya, dan Yami berkata, "Kau ini terlalu tidak peduli dengan dunia apa gimana sih? Sampai-sampai punya mimpi semacam itu." Tapi aku tidak membenci mimpi seperti itu sih. Ichika lalu melanjutkan bahwa ternyata dulu dia itu juga percaya dengan Yami. Tapi apa yang dikatakan Yami itu adalah sebuah kesalahan. Yami justru malah mirip seperti ayahnya, bahkan sebagai Kijin dia melebihi ayahnya. Dan ternyata saat Yami berusia 13 tahun, Ichika yang sedang digendong oleh Ryuya sambil berlumuran darah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Yami membantai semua anggota klannya. Anjir men, ini gila banget. Ini Yami di pantai, bawa pedang, ada darahnya dan banyak mayat. Dan mata Yami itu bener-bener serem banget gitu. Masa bener begini sih? Asa tak percaya mendengar hal ini. Ichika lalu melanjutkan bahwa setelah itu Yami pergi meninggalkan mereka dan kabur untuk bisa hidup di negeri lain, yaitu di negeri Clover bersama orang-orang seperti Asta. Dan di sini Ichika itu semakin marah karena Asta justru percaya pada orang seperti Yami. Asta masih mendebati Ichika bahwa itu pasti sebuah kesalahan. Kapten Yami tak akan melakukan hal semacam itu. Aku percaya pada Kapten Yami yang aku kenal. Ichika semakin marah. Dia berkata, "Jangan main-main dasar cebol. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu adalah kenyataannya." Asta masih membalas balik nih. "Kau salah. Bahkan walau kau adalah adik Kapten Yami, aku tidak mau mempercayai ceritamu." Ichika sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dia lalu mengambil sesuatu dari bajunya yang ternyata itu adalah gulungan makimononya.
Ichika lalu menantang Asta untuk bertarung untuk menunjukkan hasil latihannya si Asta ini saat masih bersama dengan Yami. Dan Ichika meminta latihan Asta dimulai. Ichika lalu berkata dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Aura kegelapan pun muncul dan menyelimuti tubuh Ichika. Ichika lalu mengeluarkan jurus Yami Yojutsu Yami Matoi Kuromusha atau Yojutsu kegelapan Samurai Musha berjubah hitam. Anjir, ini keren banget wujudnya. Nyadar gak nama jurus Ichika ini ya mirip dengan Yami Sukehiro. Yami Maho, Yami Matoi. Boleh juga nih. Dan chapter ini ditutup dengan perkataannya Ichika kepada Asta. Aku tidak peduli, walau hal ini bisa saja membunuhmu. Anjir, gokil. Ini gokil banget chapternya. Gini nih harusnya Black Clover. Dari chapter ini kita masih mendapatkan misteri nih. Apa sebenarnya alasan Yami membunuh klannya sendiri? Aku masih yakin Yami punya alasan sendiri nih. Entah ini mungkin ada hubungannya dengan laut hitam di pulau ini, atau mungkin dengan naga berkepala 5 tadi, atau mungkin ada hubungannya dengan ikan kembung Oni tadi. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu adalah pembahasan Black Clover chapter 342 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori, drop di bawah.